Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu, Bendahara Bos dan tim Bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Baik Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas apa sih yang harus dilakukan oleh Bendahara Bos ketika dana bos sudah cair, artinya SP2D sudah turun. Apa yang harus dilakukan Bendahara Bos pada awal tahun ini, di tahun 2025 ini, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara aktivasi BKU-nya yang saat ini masih ada tulisan seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, selamat menonton. Nah, baik teman-teman, kita akan coba konfirmasi dulu ya penerimaan, karena sudah ada info bahwa dana sudah masuk. Berarti kita harus lakukan konfirmasi dana bos pada bos salur. Silakan teman-teman masuk ke bos salur ya, bos salur. Kemudian silakan login ke informasi bos salur ya, kemudian silakan login dengan akun sekolah ya. Silakan login, kemudian kalau sudah masuk teman-teman bisa cek dulu di beranda, kemudian cari di daftar penyaluran. Nah, di sini akan terlihat teman-teman SP2D-nya sudah terbit, otomatis proses penyaluran akan sudah terbaca. Kemudian teman-teman cek apakah jumlah siswanya sesuai dengan data di Dapodik cut off 31 Agustus ya. Kalau masih belum yakin, teman-teman bisa cek di Perpal PD ya. Bisa cek di Perpal PD ya, silakan cek di Perpal PD. Di sini akan kelihatan teman-teman jumlah siswa teman-teman ya, akan terlihat. Nah, jumlah siswa teman-teman termasuk yang residu itu silakan dijumlahkan ya. Biasanya kalau residunya karena bermasalah di alamat dan sebagainya, itu dana bos tetap masuk. Namun jika residunya itu akibat dari kesalahan NISN-nya yang bermasalah, itu akan mempengaruhi penerimaan di tahap 1 ini ya. Sehingga tolong dicek siswanya apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan penerimaan di bawah salur ini. Nah, nanti jika ada kesalahan dan sebagainya, kita sudah nggak bisa lagi melakukan perubahan ya, karena itu sudah sesuai dengan cut off 31 Agustus. Mungkin operator Dapodiknya telat laporan ataupun telat melakukan perubahan pada residu data, sehingga dana yang diterima sesuai dengan cut off 1 Agustus. Seperti itu. Tidak lagi kita bisa melakukan banding lah, kasasi lah, atau apapun. Kita tidak boleh melakukan itu karena sudah deal dana yang masuk sesuai dengan cut off 1 Agustus pelaporan dari sekolah. Sehingga berapapun cut off-nya itu gitulah yang teman-teman terima sesuai dengan pagu anggaran per masing-masing kabupaten. Nah, ini yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ini, pengurang ya, pengurang. Nah, biasanya di tahap 1 tidak ada pengurangan ya. Di tahap 2 itu mungkin ada pengurangan sesuai dengan sisa silpa tahun 2024 ya. Jika ada silpa, otomatis akan mempengaruhi penerimaan di tahap 2. Namun di tahap 1 tidak ada pengurangan, sehingga statusnya adalah salur tanpa ada pengurangan ya. Di tahap 2 mungkin ada salur dengan pengurangan. Itu yang harus diperhatikan sebelum di daftar penyaluran ya. Ini mungkin sebagai pedoman dulu berapa yang diterima, kemudian adakah pengurangannya. Ini akan berpengaruh pada konfirmasi dana BOSP-nya. Udah baru kita lanjut ke konfirmasi dana BOSP. Nah, di sini sudah terlihat pada tahun 2005 kita masuk pada tahap 1 gelombang 1. Itu nanti akan ada tahap 1 gelombang 2. Mungkin beberapa sekolah yang mungkin masih ada kendala itu akan masuk di gelombang 2 ataupun gelombang 3. Sehingga mohon bersabar ya bagi sekolah-sekolah yang belum menerima dana BOSP. Bagi yang sudah di tahap awal, berarti teman-teman wajib lakukan ini ya, konfirmasi dana bos. Ini ya, namun sebelum masuk ke sini silakan teman-teman cek rekening koran dulu ya. Cek rekening koran tanggal berapakah dana bos masuknya. Ini akan masuk di sini ya. Tanggal masuk rekening di sini terbaca 22 Januari. Kita cek dulu IBB-nya, itu tanggalnya apakah sudah tepat, ataupun bisa cek dulu juga rekening korannya.
silakan cek berapa tanggal ini ya, tanggal masuk uangnya tanggal berapa. Tanggal 22 jika sudah sesuai, teman-teman silakan lanjut ke konfirmasi ya. Sudah dengan tanggal 22 sudah benar, kemudian nominal silakan cek 251 55 251 550 251 oke, udah sesuai. Nah, nama banknya silakan sesuaikan dengan bank yang teman-teman penerima dana bosnya ya. Saya BPD Bali ya. Kemudian ini status. Nah, ini teman-teman tolong perhatikan ya. Di sini jika ada pemotongan, biasanya sih nggak ada ya. Di tahap 1 itu pasti biasanya adalah salur ya, biasanya salur ya. Salur dikurangi ini biasanya ada di tahap 2 dikurangi. Nah, ini jika ada tidak salur itu dikurangi, itu pun di tahap 2. Di tahap 1 biasanya yang diterima adalah utuh 100% penerimaannya. Ataupun mungkin teman-teman ada keterlambatan pelaporan dan sebagainya, dan ternyata ada pengurangan denda, berarti masuk ke salur dikurangi. Jika ada denda teman-teman ya, denda karena keterlambatan pelaporan pada tahap sebelumnya akan masuk ke salur dikurangi. Sehingga silakan cek di yang tadi di bos salurnya penerimaan apakah ada dikurangi. Jika tidak berarti masuk ke salur ya, karena ini yang bisa diedit ID 1, 2, 3, 4 yang bisa diedit, sisanya udah dikunci ya, tidak bisa diedit lagi ya. Otomatis sudah, kalau sudah benar teman-teman silakan lakukan konfirmasi. Nah, otomatis di konfirmasi dana bos itu akan masuk seperti ini ya. Tanggal lo masuk, sudah konfirmasi, kirim ke markas pada tanggal ini. Dana ini nanti ketika teman-teman sudah kirim, nah baru teman-teman silakan masuk ke arkasnya ya, masuk ke arkas. Nah, tahap awalnya adalah melakukan konfirmasi dulu, baru ke arkasnya. Nah, apa yang harus dilakukan di pada arkas ya, seperti ini kita akan bahas di tahap 2 ataupun di video part 2 nya. Oke, terima kasih.